Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya. Kita mau bahas tentang evaluasi iklan. Review sebentar dari yang kemarin. Jadi kan ada 3 step nih kalau Facebook Ads. Ada pra-campaign, campaign, dan pasca campaign. Pra-campaign itu sebelum iklan ngapain aja. Ini juga sudah dibahas ya. Dari riset produk, segala macam. Lalu waktu setting iklannya seperti apa. Ini sudah juga kemarin. Nah, yang sekarang mau kita bahas adalah tentang evaluasinya. Nah, cara evaluasinya seperti itu. Nanti kalau masih ada cukup waktunya ya saya tambahin ke cara panen data dan seterusnya. Tapi yang penting tahu cara evaluasinya dulu aja yang paling penting ya, evaluasinya. Oke. Di pertemuan sebelumnya juga saya sudah kasih apa namanya file-file seperti ini ya. Nah, yang belum punya nanti minta aja sama Mas Wisnu atau dari kirimin aja. Ini kan yang ada kalkulator iklan. Nah, ini kan urut-urutan di workshop, ini materi workshop saya yang kalau di offline 2 hari ya. Ini dari riset produk, USP, bayar persona, terus kalkulator iklan. Nah, dari kalkulator iklan ini kemarin kita mendapatkan KPI bisnisnya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah buat patokan menentukan nanti iklan kita bagus apa jelek kayak gitu. Nah, saya kasih materi ini singkat aja ya buat yang belum biar nyambung. Misalnya harga jualnya 150 misalnya. Harga pokoknya 50.000 misalnya seperti itu. Gross profitnya kan 100.000 atau 66% kalau secara persentase dari harga gitu. Nah, terus dari revenue dikurangin harga pokok, marketing, SDM, operasional, ketemu net profit gitu kan. Nah, SDM-nya mau berapa persen? Misalnya targetnya berapa dulu? 50 juta misalnya. Sebulan omset 50 juta, berarti butuh menjual kalau harga lihat 150, 333 piece ya. Untuk bisa dapetin 50 juta harus ngejual 333. Nah, 333 closing rate-nya berapa nih? Kalau pakai CS ya. Nah, atau kalau pakai form juga bisa. Misal kalau pakai form kan biasanya di atas 80% closing rate-nya yang ngisi form. Nah, tapi kalau pakai CS misalnya 50 atau 30, misalnya 50% deh targetnya. Nah, target 50%. Berarti butuh sebulan 667 leads. Sehari 26. Nah, kalau sehari 26 leads, CS-nya 1 aja cukup nggak? Kalau cukup ya udah 1. Budget SDM-nya misalnya 5% coba. Nah, 2,5 juta 1 CS ini. Karena yang iklan masih kita sendiri misalnya ya. Yang iklan masih sendiri, ngedesain sendiri ya. Kecuali CS sudah ada timnya. Nah, ini budget 2,5 juta misalnya. Nah, masih sisa 61%, operasional 1%. 400.000 cukup lah ya untuk beli pulsa, bayar listrik kayak gitu-gitu. Misalnya ini dropship, nggak ada packing berarti kan. Nah, terus sisanya 60% ada marketing sama net profit. Nah, berapa? Misalnya dibagi 2, 30, 30. Nah, ini bebas, benar-benar bebas. Terserah kita. Misalnya targetnya marketingnya 40%, ini 20. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau dapat omset 50 juta, kalau net profit 20% kan berarti 10 juta. Iklan 40% itu 20 juta sebulan. Gitu. Nah, misalnya kayak gini komposisinya misal seperti ini ya. Nah, ini kan dapat target cost per WA 30.000.
Cost per WA 30.000. Cost per result di dashboard 15.000 kalau ke WA ya ini. Kita ngomongin lagi konteks iklan menuju ke WhatsApp ya, pakai landing page lalu klik menuju WhatsApp. Kayak gitu. Nah, saya kasih contoh lagi biar enak. Harga 100.000, HPP 30.000. Nah, sama omset targetnya 50 juta, butuh 38 lead sehari, 1 CS cukup. SDM-nya 5% lagi. Nah, 2,5. Ini sama 1%. Nah, ini 64 sisanya. Bisa mau dibagi 2, boleh 32 atau 40 24. Misalnya. Nah, ini sudah keisi semua. Nanti muncul di sini cost per WA targetnya 20.000 maksimal. Nah, ini nanti buat ngukur iklan kita murah apa enggak di sini nih. Ngasilin WA dengan biaya 20.000 atau enggak, atau lebih mahal. Kalau lebih mahal berarti kurang optimal iklannya. Ini dapat nih. Cost per WA 20.000, cost per result di dashboard 10.000, closing rate targetnya 50.000 CS-nya, rasio iklan ideal 40%, rasio iklan maksimal 64%. Nah, ini KPI-nya. Oke. Nah, setelah kita ngiklan, kan ada laporan. Ini saya juga ada format laporannya. Ya. Ada laporan. Nanti akan ada 6 skenario. Setelah kita ngiklan akan bisa terjadi 6 skenario. Ini nih, iklan kita profit tapi CS-nya kurang bagus, iklan kita profit tapi lead-nya mahal, iklan kita profit dua-duanya bagus. Yang keempat, iklannya nggak profit karena lead-nya mahal, nggak profit karena CS-nya yang jelek, yang nggak profit dua-duanya. Nah, saya kasih contoh. Nomor 1, iklannya profit, tapi minus di CS. Nah, tadilah, kan harganya 100.000 barangnya. Ya. Contoh nge-ads 100.000 sehari. Sama pajak 11%. Berarti kan 111.000. Nah, dapat omset 400.000. Ya. Ini rasionya, rasio iklan 27%. Ini dibagi ini 111 dibagi 400, 27%. Nah, untung enggak? Untung karena di sini sudah ada ya rasio iklan idealnya 40, maksimal 64. Nah, kita tulis di sini ya 40 sampai 64%. Nanti ada 3 warna, hijau, kuning, merah. Kalau hijau ya berarti di bawah 40. Kalau ini kan targetnya maksimal 40 ya idealnya. Nah, kalau merah di atas 64%. Kalau merah. Kalau pakai cash yang ini ya, kalau pakai cash yang ini 40 sampai 64. Ini jelas hijau. Nah, kalau di antara 60 sampai 64 kuning nanti warnanya kayak gitu. Nah, ini nomor 1 tadi adalah iklannya profit. Nah, tahunya profit dari mana? Ini rasio iklan. Rasio iklan 27,8%. Kan di bawah 40%. Jelas profit ya. Kalau rasionya 45 masih profit nggak? Menurut teman-teman. Rasionya 45%. Profit nggak? Ya, masih. Cuma tidak ideal gitu ya. Paham berarti ya. Kalau idealnya kan 40. Tapi kalau 45 ya masih profit. Cuma profitnya nggak 24%, kayak gitu. Cuma 19% berarti. Ya, tapi masih profit itu.
masih aman sebetulnya, cuma nggak sesuai target, net profit 24%. Berarti pada paham ya berarti ya. Nah, ini contoh ya, iklannya profit tapi minus di CS. 111.000 dapat 400.000, omsetnya rasio 27%. Jadi setiap pagi CS advertiser laporan. Yang kuning ini yang dilaporin advertiser. Budgetnya habis berapa plus pajak sama ininya di dashboard berapa hasilnya. Kalau CS ini yang warna pink. Omset berapa sehari kemarin ya, seharian kemarin, lead seharian kemarin, deal new berapa, repeat order berapa. Repeat juga dihitung untuk menghitung jumlah repeat order ya. Kita tahu repeatnya berapa tuh sebulan, banyak apa enggak, jumlah yang terjualnya, bijinya, bisnisnya gitu. Nah contohnya nih, omset 400.000 dapat 12 lead, yang deal 4, jumlah bisnisnya 4, berarti rata-ratanya beli 1. Ini average order value, itu maksudnya adalah rata-rata per pembelian ya. Dealnya 4, bisnisnya 4. Coba kalau deal 4, bisnisnya 8, rata-ratanya 2. Ini rumusnya. Kalau 4 yang beli 6, yang beli 4 yang terjual 6, 1,5 rata-ratanya. Itu namanya average order value. Kalau 4 ya 1. Nah, kita bikin 1 dulu biar enak. Pasti nanti di kenyataannya akan ada lebih dari 1 gitu. Satu orang beli 2, beli 3, ya tergantung kemampuan upselling CS-nya juga gitu ya. Ini terus cost per lead tadi targetnya adalah berapa tadi, 20.000 ya. Cost per WA targetnya 20.000, tulis ini. Nah ini dapatnya 9.000, budget dibagi lead 111.000 dibagi 12 ketemunya 9.000, jelas hijau soalnya targetnya maksimal 20.000 dari hitung-hitungan kalkulator iklan. Nah, yang belum tercapai target adalah CS-nya. Dari 12 lead yang deal 4 itu adalah 33%. Ini juga udah rumus. Udah otomatis. Padahal targetnya 50%. Sesuai planning tadi di sini. Nih. Targetnya 50% kan? Kecuali kalau kita di sini tulisnya 30%. Nih. Ini sudah oke. Ini sudah oke karena 33 sudah di atas 30. Tapi kalau kita ganti ini jadi 30%, cost per WA-nya targetnya jadi 12.000, enggak 20.000 lagi. Konsekuensinya itu menurunkan target di CS, iklannya juga makin tinggi targetnya, menantang. Itu 12.000 per lead. Kan lebih enteng 20.000 kan daripada 12.000. Nah, seperti ini. Terus rasio real WA itu maksudnya antara di dashboard versus real. Targetnya 50%. Misalnya kayak gini. Nah, ini 50%. Berarti hijau. Tuh. Di dashboard ya. Nah, ada result nih di dashboard. Nah, ini add to chat, add to cart, add to cart, berapa add to cart kayak gitu kan. Nah, di antara di dashboard sama real itu rasionya 50% biasanya. Nah, ini main diukur. Ini kemarin dapat berapa add to cart di dashboard.
realnya berapa, jadilah rasio real WA. Seperti itu. Nah, ini nomor satu ya. Skenario bisa terjadi nomor satu adalah iklannya profit tapi minus di CS. Yang kedua, iklannya profit tapi minus di cost per lead. Nah, contohnya ini. 111.000 dapat 300.000 profit ya, jelas 37% yang profit tuh, masih di bawah 40. Leadnya dapat 4, closing 3. Lead 4, closing 3, CR-nya, closing conversion rate-nya 75%. Mantap. Ya, karena target 50 ini 75. Tapi cost per lead-nya 27.000, di atas 20.000. Nah, ini contoh iklannya profit tapi ininya belum tercapai cost per lead-nya. Nah, kalau yang merah di bagian ini cost per lead, nanti kita bahas di sini. Nah, ini variabel yang menentukan cost per lead-nya. Nanti kita bahas, kita selesaikan dulu. Kalau yang merah di bagian CS, ya beda pembahasan lagi gitu. Ya juga ada materi closing ya, teknik closing itu ada sendiri. Yang ketiga, profit ideal. Ya maksudnya rasionya hijau, cost per lead hijau, conversion rate hijau. Nih 111 dapat 600, lead 12 dapatnya 6, 50%. Cost per leadnya 9.000. Nah ini contoh yang ideal. Contoh yang ideal, semuanya mencapai KPI-nya. Ya, cost per lead aman, conversion rate aman, rasio aman. Yang keempat, nggak profit karena cost per lead-nya. Contoh, 111 dapatnya 200. Oh, ini masih profit nih karena masih di bawah 64. Nah, saya ganti berarti closingnya cuma 1. Nah, kalau ini jelas rugi ya. Jelas rugi. Closingnya 1. Nah, nih iklan 111 dapat 100.000, rasionya 111%, jelas boncos. Itu dapat leadnya 2, closing 1, CS-nya sudah menunaikan tugasan dengan standar KPI 50%. Nah, yang mahal CPL-nya 55.000 karena 111.000 dapatnya cuma 2 lead. Nah, nih itu kondisi nggak profit gara-gara iklan. Nah, nanti iklan itu ke apa aja ini nanti setelah ini. Yang kelima nggak profit gara-gara CS, ya nggak profit gara-gara CS. Ini masih profit nih. Nah ini dapat lead 12, closing cuma 1. 8% aja tuh conversion rate-nya kan sangat rendah. Padahal secara cost per lead sudah murah 9.000. Kan dapat 12 lead. 10 aja deh 10. Tuh. Udah murah cost per lead-nya tapi CS-nya kurang bagus, maka gagal atau nggak profit. Nah, yang terakhir nggak profit karena dua-duanya. Udahlah mahal ya, sama ini juga nggak ini contoh nih 111.000 nggak ngomset. Nah, jelas nih cost per lead-nya mahal, 37.000, CS-nya 0% karena 3 lead nggak dapat apa-apa. Nah, ini contoh boncos mastery. Nah, sudah ada bayangan.
Dari gambaran 12K jadi 20K cost per WA, apakah itu mempengaruhi rasio iklan? Kalau rasio iklan tetap segini. Nih ya, kan kita ganti ini nih. Rasio iklan tetap segini. Yang berubah cuma ininya, cost per WA-nya, targetnya, sama CS-nya, target CS-nya, sama target cost per lead-nya. Nah, rasio kan di sini ngerubahnya. Nih saya rubah, tetap kan 40%. Nah, kecuali saya rubah di sini. Nah, kalau budget marketingnya 40%, closing rate 50%, cost per buy 20.000. Tapi kalau saya rubah jadi 30%, berubah nggak target cost per WA-nya? Berubah. Tuh. Karena kan budgetnya makin dikit, 15 juta. Maka target cost per WA-nya makin dikit, makin kecil juga. Nah, kalau saya rubah 40, dia membesar tuh. Apalagi kalau 50, ya makin gede. Tuh 25.000 targetnya gitu. Ya, artinya kalau mau dibikin 50, nggak apa-apa, tapi kan ini ada minus 10, ya berarti ngambil dari sini jadi 14 aja. Kita dapatnya 14% atau alias 7 juta kalau 50 juta. Gitu. Jadi kalau penentuan angka ini mah bebas-bebas aja. Ada orang yang mikirnya kayak gini nggak apa-apa, yang penting lancar kayak gitu kan. Maksudnya aku tak gedein di iklan lah, nggak apa-apa. Biar aku dapatnya segini udah alhamdulillah kayak gitu. Tapi ada yang mikir, oh, enak aja Facebook dapatnya gede banget. Nah, ini kan artinya Facebook dapat lebih gede daripada kita kan. Dia dapat 20 juta, kita dapat 12 juta. Nah, ada yang mikirnya ya diseimbangkan dong, masa gedean Facebook kayak gitu. Nah, samain dong 32% misalnya. Ini terserah kita. Ya, masing-masing ada konsekuensinya. Intinya kalau menurunin budget marketing ya ini targetnya makin makin menantang gitu kan. Coba ya saya kecilin budget marketing cuma 20% karena saya pengen dapat 44%. Nah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau budget marketing 20% ini menantang kan tuh, cost per WA-nya jadi 10.000 targetnya. Ratio rate itu yang mana maksudnya? Hmm? Ratio rate itu yang mana maksudnya? Nggak ada ratio rate di sini. 64%. Ini ya 64% kan sisanya 70 dikurangi ini sama ini. Bisa dirubah ya bisa. Contoh nih, eh, nggak usah ada SDM. Nah, berarti kan ininya 69%. Nah, tinggal untuk handle ini nih, lead 38 sehari, butuh tim CS enggak? Gitu. Kalau ngerasa sanggup ngiklanin sendiri, CSing sendiri, ya berarti nggak usah ada SDM, nggak apa-apa. Paling cuma operasional 1%, sisa 69, nah baru dimainin di sini. Gitu. Tapi kalau ada SDM 5% kayak tadi, 2,5, ya tergantung mau 6%, mau 7%, terserah. Kan budgetnya apa, gajinya di kota masing-masing beda. Nah ini kan sisa 64, ini yang diolah di sini, kayak gitu loh. Kalau harga pokok yang nggak bisa diotak-atik, udah dari sononya udah segini kok, 30.000, kayak gitu. Ya, ini contohnya, udah ini 20.000. Udah jelas ya, jadi 64 itu efek dari ini, ya nggak bisa dirubah-rubah, kecuali ngerubah ininya.
Nah, ini KPI-nya sudah dapat. Tadi sudah saya kasih contoh, ada 6 skenario yang akan terjadi ketika iklan nanti jalan. Profit minus di CS, profit minus di CPL, profit ideal, nggak profit minus di CPL, nggak profit minus di CS, nggak profit karena dua-duanya. Nah, yang mau kita bahas ketika nggak minus di CPL-nya. Kalau minus di CS-nya nggak di sini pembahasannya. Nah, cost per lead itu apa aja sih yang mempengaruhi cost per lead? Nah, di sini. Ya, ini perjalanan dari budget sampai lead. Sampai lead ya, dari budget sampai lead. Misalnya budget 200.000, dapat reach 10.800. Reach itu jangkauan, jumlah orang yang terjangkau. Impresi 12.000. Impresi itu adalah tayangan. Nah, bedanya reach sama impresi apa? Nah, contoh. Nah, misalnya nih, ada iklan Aros Skin ID. Ini tampil di tempat saya seperti ini. Ini reach-nya 1, impresi 1. Ya. Terus besok pagi misalnya, saya ngelihat iklan yang sama, Aros ini sama gini, reach-nya tetap 1, impresinya 2. Jadi reach itu jumlah orang, impresi jumlah tayangan. Nah, itu ya. Reach sama impresi. Sini nih reach, impresi. Pasti impresinya lebih gede daripada reach itu. 6.700, 6.300, 11.000, 9.000, 17, 15. Karena ada sebagian yang ngulang. Facebook menampilkan iklan yang sama ke orang yang sama. Nah, biasanya apabila menurut algoritma Facebook, orang ini lebih berpotensi untuk melakukan konversi. Pasti dia akan kejar, diulang lagi gitu maksudnya. Ada namanya frekuensi. Nah, nih 1,6. Nah, contoh di akun iklan saya yang ini itu rata-rata sudah 3 kali per orang melihat iklan dari saya, rata-ratanya. Jadi orang yang sama sudah rata-rata 3 kali melihat iklan saya. Ini 3,3 gitu. Ya, itu reach, frekuensi. Reach impression, ada frekuensi. Nah, 6% ini adalah rasio impresi berbanding budget. Nah, makin tinggi makin bagus. Nah, coba kalau 5%. Kalau 5%, jadi 200.000 dapat 5% kan dapatnya 10.000 tuh impresinya. Ya, nah, kalau ininya tinggi ya bagus. Nah, ada namanya CPM, cost per million, biaya per 1.000 kali tayang. Nih, CPM. Ya, rata-rata tempat saya yang ini 12.000. Nah, CPM itu kalau di market Indonesia targetnya di bawah 30.000. Nah, kalau 200.000 dapat 12.000 impresi, CPM-nya 16.000, berarti masih murah. Apalagi tadi saya dapat 12.000 itu murah. Karena kalau di Indonesia targetnya kalau di atas 30.000 biasanya udah mahal. Contoh di atas 30.000 nih. Nah, ini budget 200.000 cuma dapat 6.000 impresi. Nah, maka cost per millionnya adalah CPM-nya 33.000. Nah, ini mahal.
Nah, CPM itu nggak bisa kita kontrol. Nah, karena dipengaruhi oleh pertama persaingan, satu ya persaingan. Jadi misalnya kita sedang menuju target ke, ke lingkungan A, target audiens A ya. Nah itu tapi kalau waktu itu berbarengan ada banyak advertiser juga lagi pengen ke situ, itu nanti CPM-nya akan tinggi. Ya kan hukum ekonomi ya, makin banyak permintaan makin naik harga. Gitu. Nah, supply demand ya, makin banyak demand, supply-nya sama, kan harganya akan naik. Itu tadi banyak advertiser sedang menuju ke targeting yang sama, ya otomatis CPM naik. Nah, persaingan itu kan nggak bisa kita kontrol, gitu kan. Mau berapa orang yang sedang ke situ segala macam kan nggak bisa dikontrol. Tuh. Terus yang kedua, yang agak bisa kita kontrol adalah yang CPM ya, itu adalah relevansi antara target yang kita tuju dengan isi iklan kita. Jadi kalau menurut algoritma Facebook, isi iklan kita relevan dengan target yang kita tuju, nah Facebook akan dengan senang hati memurahkan CPM-nya. Nah sebaliknya kalau menurut algoritma Facebook iklan kita tidak atau kurang relevan dengan target yang kita tuju, dia akan tahan-tahan penyebarannya, gitu. Karena dia nggak mau usernya tuh terganggu tanda kutip ya, karena iklan tidak relevan. Contoh ekstrimnya, misalnya jualannya BH gitu, tapi targetnya ke cowok. Nah, coba aja, bener nggak tuh CPM-nya jadi mahal? Karena nggak relevan kan. Nah, tapi kalau banyak yang like komen malah ya nggak tahu juga. Algoritma Facebook kan saya juga nggak tahu. Apakah dari like comment share, dari klik atau dari apa dianggap relevannya. Jadi kalau interest lagi banyak yang pakai CPM-nya naik. Ya, salah satunya itu. Dan itu yang nggak bisa kita kontrol. Contohnya tuh, nah ini nih kuartal ketiga ini ya, terakhir ini. Ini kan brand-brand pada gede-gedean nih untuk ngiklan ya, 4 bulan terakhirnya ini, akhir tahun. Apalagi kalau market luar negeri ya, menjelang Natal segala macam, itu biasanya CPM naik. Kalau di kita tuh biasanya Lebaran puasa brand-brand atau pengiklan tuh lagi gede-gedean tuh. Nah, seperti itu. Ya, nih. Misal kita dapatnya 5% deh, dari 20.000, 200.000 dapat 5%, 10.000 impresi. Nah, dari impresi ini ya dapat berapa klik gitu kan. Ini kan impresi. Dari 10.000 impresi berapa klik. Nah, klik ini. Ini dimasuk klik iklannya. Nah, misalnya CTR itu klik through rate. Secara umum targetnya 1% kalau CTR. Produk secara umum ya. Tapi kalau misalnya kayak fashion atau skincare itu bisa ditarget lebih tinggi 2% misalnya, 2% ke atas. Tapi secara umum minimum banget itu 1%. Kalau di bawah itu jelek banget berarti. Jadi dari 10.000 impresi, yang klik berapa? Kalau 1% berarti yang klik 100. Nah, CTR itu berarti indikator kualitas visual. Kalau ini nih, contohnya CTR nih. Ini punya saya rata-rata 1,25. Ya, masih oke lah. Gitu. Ini kadang ada yang 0, ada yang 3 juga. Nah, tergantung
Ya kan kita testing terus kan, testing terus, ada yang 5 segala macam. Kalau udah paham yang kemarin split test, ya ini salah satunya, naikin CTR. Testing tuh naikin CTR, karena naikin CTR akan bisa memurahkan CPL. Contoh kita pakai 1% dulu ya. Nah, terus dari 100 klik ini, apakah semuanya berhasil ngebuka LP-nya? Kan kita pakai LP ya. Nah, enggak kan? Tapi ada targetnya 70% minimal. Jadi dari 100 yang klik iklan, minimal 70 yang berhasil ngebuka LP-nya. Ya, tadi kayak ini nih. Ini kan berhasil ngebuka kan LP-nya. Tuh. Jadi ada 70 minimal. Kalau dari 100 kan 70%. Kalau kurang dari 70%, berarti ada kemungkinan websitenya lemot. Nah, misalnya cuma 50% tuh. Orang ada 100 klik, tapi cuma 50 yang berhasil ngebuka. Jadi ada masalah di open rate namanya. Punya saya berapa nih? Open rate. Dan ini 70% rata-rata. Ya, ada yang 80, ada yang 50, ada yang 66. Masih aman secara rata-ratanya. Ini buat indikator kecepatan loading websitenya. Ini penting juga, karena kalau dia makin lemot, ya yang harusnya 100 makin sedikit kan. Nah, targetnya makin 70 minimal. Nih. Jadi nggak kebanyakan yang hilang, gagal buka gitu. Terus dari 70 yang berhasil ngebuka landing page, apakah semuanya akan klik tombol order? Nah, ya belum tentu. Ada targetnya lagi minimal 10%. Nah, dari 70 landing page view atau view content, ada 7 yang add to cart. Ini buat indikator konversi landing page-nya. Ini konversi LP. Enggak ada rata-ratanya. Ini ada yang 14, 11, 7, 13. Nah, tergantung targetingnya juga. Udah. Terus rasio real WA minimal 50%. Ya. Dari 7 jadinya 4 lead-nya. Itu. Kan nggak ada lead 3,5 kan nggak ada ya, ya dibikin 4. Nah, jadi 200.000 dibagi 4 berarti 50.000 ya. Nah, ini karena pakai 3,5 tadi. Ini kan aslinya 3,5 ini. Ini kan ini dibagi ini. Nah, tapi kalau ini jadi 4, ya 200.000 dibagi 4 kan 50.000. Kan masih mahal ya, 50.000. Targetnya berapa tadi? 20.000 kan targetnya. Nah, kalau mau nurunin CPL, maka yang diotak-atik ya ini CTR, open rate, konversi, sama real WA. Contoh, CTR dari 1% jadi 2% aja. Tuh, langsung turun separuhnya. Cuma naikin CTR ya, dari 1 ke 2% aja. Tadinya 50.000 jadi 28.000. Apalagi bisa 3%. Tuh. Makanya testing gambar atau materi iklan itu worth it banget dilakuin. Cari cara gimana caranya CTR-nya naik. Karena naikin CTR, cost per lead turun.
3% tercapai itu 20 ribunya. Terus websitenya juga diperbaiki, misalnya jadi 80%, ya turun juga. Nah, kecepatannya sama, ininya konversi LP-nya, copywriting-nya segala macam naik jadi let's say 15% lah. Makin turun lagi. Apalagi kalau dapetin CPM yang murah. Misalnya jadi 6% nih, ininya rasio impresinya. Tuh makin murah lagi kalau CPM-nya segini. Bayang ya. Nah, CPL tuh ya ini dari hasil dari ini semua. Kalau LP-nya lemot, ya ada beberapa faktor ya. Bisa servernya yang memang lemot. Kadang kan orang beli server yang murah gitu kan. Tapi ternyata nggak kuat, lemot. Kalau WordPress ya, ya plugin-plugin ada. Itu misalnya yang Cace itu, terus WPS Mas untuk ngempres gambar, ada pakai plugin. Googling aja cara mempercepat website WordPress. Nah, kalau ada yang pakai Berdu, itu Berdu tuh biasanya cepat, enteng biasanya. Itu Real WA itu apa perlu pixel ya maksudnya? Real WA ya yang kita hitung di laporan CS ini. Kalau pixel kan cuma di sini. Untuk nangkep apa etukatnya berapa kan pakai pixel. Tadi kan saya bilang di dashboard sama real itu nggak sama. Gitu. Di dashboard 16 bisa jadi real WA 8. Seperti itu biasanya. Untuk percobaan berarti harus sedia budget ya. Iya, testing. Di pertemuan ketiga Pak ya atau kedua itu sudah saya kasih tahu cara split testingnya gimana, mindsetnya segala macam. Gitu. Nah ini perbaiki CTR, perbaiki open rate, perbaiki konversi. Maka CPL-nya akan turun. Sehingga yang tadinya merah di sini bisa jadi hijau gitu. Jadi 20 ribu gitu kan. Kalau mau ngijauin CPL ya ini yang dipermainkan. Gitu. Kapan waktu naikkan budget ya kalau untung. Kalau kampanyenya apa ngasilin profit, CPR-nya stabil, minimal 2 hari baru saya naikin budget biasanya. Jadi ada beberapa aliran, ada yang naikin budgetnya itu hitungan jam di hari yang sama. Jadi misalnya iklan running berapa jam sudah ngasilin sales ya, WA bahkan menjualan itu langsung digas naikin budgetnya. Itu ada temen saya kayak gitu. Nah kalau saya lebih tanda kutip santai, 2 hari dulu baru saya naikin budget di kampanyenya seperti itu. Naikin budgetnya kalau saya maksimal 50% dari budget sebelumnya. Ada juga yang naikinnya ekstrim, misalnya dari 300 jadi 2 juta gitu. Ya, di pengalaman saya kalau naikinnya ekstrim gitu, lebih sering nggak stabilnya. Jadi saya mainnya maksimal 50%. Misal budget campaign awal 100.000, naikin jadi 150.
Itu setelah 2 hari profit dan stabil CPR-nya, cost per result. Nah, CPR kan ini nih, 10.000 misalnya di sini nih, targetnya 10.000. Ini CPR. Bukan di atas 2%, di atas 2 hari. Campaign 2 hari stabil CPR-nya dan profit menurut laporan iklannya. Ini laporan iklan 2 hari kok profit terus stabil, CPR-nya juga sesuai target. Nah, hari ketiga baru dinaikin budgetnya. Naikin budgetnya 50% dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya 100, 150. Nah, nanti ketika dinaikin ada beberapa kemungkinan iklannya jadi turun, ya hasilnya CPR-nya jadi mahal. Kalau ketemu kayak gitu, balikin lagi ke budget sebelumnya. Kalau setelah dinaikin budget masih profit, ya naikin lagi budgetnya 50% gitu. Gitu aja setiap harinya. Terima kasih Mas Bayu. Mungkin bisa ya dari teman-teman langsung bertanya melalui chat atau Telegram. Mas Bayu silakan. Ya, silakan. Nah, saya punya framework namanya RRC. Ini untuk mengevaluasi campaign yang baru. Reach, Result, CTR. Singkatan dari RRC itu Reach, Result, CTR. Jadi kalau setelah ngiklan satu campaign misalnya ya, nah kalau sudah dapat 1.000 reach, contohnya inilah, yang jadi cuma 2 sih. Nah ini contohnya. Contoh ini baru running nih sehari. Nah, kita evaluasi. Cara evaluasinya RRC, Reach, Result, CTR. Kalau reach-nya, kan misalnya ada 4 adset, 1, 4, 2 formasinya. Satu campaign isi 4 adset, satu adset isi 2 ads. Nah, setelah campaign running, yang saya cek adalah RRC, Reach, Result, CTR. Ini frameworknya. Kalau adset sudah dapat 1.000 reach, nih reach ya, itu udah bisa dievaluasi. Tapi kalau belum 1.000 reach, belum bisa dievaluasi iklannya, karena menurut saya belum cukup sampling. Ya, penelitian itu kan samplingnya butuh data yang cukup. Nah, menurut saya 1.000 dulu. Kalau belum 1.000 belum layak dievaluasi karena sampelnya belum banyak. Dapat 1.000 reach dulu. Yang dicek apa? Setelah itu resultnya. Result tuh ini ya. Nih. Kalau di atas 1.000 nggak dapat result, ini nggak dapat result dan CTR di bawah 1, maka dimatikan. Nah, contohnya yang ini. Reach 4.000 nggak dapat result, CTR di bawah 1 nih 0,6, maka matikan adsetnya ya, bukan campaignnya. Ada juga nomor 3, reach-nya 1.000 nggak dapat result tapi CTR di atas 1. Yang atas berarti ya udah dapat 1.000 lebih ya, resultnya nggak dapat, CTR di atas 1. Maka yang dilakukan kalau saya
kasih kesempatan jadi 2000 reach. Nah, setelah dapat 2000 reach masih tetap belum dapat result, nah, maka matikan. Gitu. Kenapa saya kasih kesempatan? Karena CTR-nya sudah di atas 1. Gitu. Lalu kenapa kok udah 2000 reach belum dapat result? Nah, berarti ada masalah di LP berarti. Orang sudah klik iklannya, masuk ke LP, tidak bergerak. Orang di dalam itu nggak bergerak, klik tombol. Karena kan result itu add to cart itu kan adalah klik tombol order di LP. Nah, gitu. Nah, kalau 1000 reach dapat result 1, mau berapapun CTR-nya lanjutkan. Nah, jadi ini fast kill. Ya, kalau udah jelek matiin, fast killing 1000 aja cukup. Nggak usah banyak-banyak. Karena pengalaman saya, kalau udah 1000 jelek, kesananya juga akan jelek. Gitu. Cenderungnya kayak gitu. Walaupun ada juga sesekali nemuin 1000 awalnya jelek, 2000 awal jelek, nanti bagus setelah berapa ribu. Nah, tapi kan kalau saya nggak mau terlalu bertaruh sama yang kayak gitu. Mending cari yang kebanyakannya aja. Secara umum, kalau 1000 jelek, mau 1000 reach itu jelek, reach selanjutnya juga akan begitu. Secara umum, kebanyakan seperti itu yang terjadi. Nah, yang nomor 1, sudah dapat result ya. Nanti patokannya setelah 2000 reach, pakainya CPR. Ya, yang udah lolos RRC, contoh nomor 1 ini, dia kan udah lolos RRC, 1000 reach dapat result. Maka setelah lolos RRC, yang dicek adalah CPR. Gitu. Jadi RRC ini buat filter awal secara cepat. Yang sudah lolos RRC, yang dipantau setelah itu adalah CPR-nya. CPR sudah kita bikin kan tadi di kalkulator iklan. Target CPR-nya. Ini misalnya 10.000. Tuh. CPR nih. Ini kan mahal. Nah, itu RRC namanya. Nah, tadi udah lolos udah lolos RRC, CPR-nya aman 2 hari dan terbukti di laporan iklannya juga hijau terus, profit selama 2 hari atau kuning minimal ya. Kuning kan masih profit. Maka hari ketiga boleh dinaikin budgetnya. Si campaign tersebut ya, bukan campaign ini bisa dinaikkan. Itu maksimal 50% dari budget sebelumnya. Lalu evaluasi lagi. CPR-nya masih stabil enggak? Masih stabil, naikin lagi 50%. Kayak gitu. Nah, sudah materinya. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Apa udah nggak ada pertanyaan? Nanti biar lebih nyambung, nonton yang 3 sesi sebelumnya rekaman. Gitu. Sebelumnya bahas teknis iklan dan seterusnya. Ini hari keempat, minggu keempat. Ini evaluasinya, cara ngevaluasi iklannya. Sama optimasinya apa. CPR mahal. Nah, patokannya nomor 1 kalau saya, kan ini ada 2 dashboard. Ini dashboard bisnis,
Ini dashboard ads. Sebelum ngecek ads, ngecek ini dulu. Kalau di sini masih profit, ya, ini tahunya profit dari mana? Rasio iklan. Selama masih profit, saya cenderung tidak memperhatikan CPR di sini. Nah, karena yang kita cari kan profit, bukan CPR. Gitu. Nah, beda hal kalau di sininya boncos. Nah, kita cari CPR-CPR yang paling rendah yang dimatiin. Aset-aset atau campaign-campaign yang CPR-nya yang tinggi-tinggi, yang tidak sesuai target itu yang dimatiin. Kalau sedang kondisi tidak profit. Tapi kalau masih profit, nggak apa-apa CPR-nya tinggi-tinggi. Karena bisa jadi CPR-nya mahal, lead dikit, tapi CS-nya yang jago, kayak gitu. Nggak apa-apa, teruskan aja. Jadi patokannya di sini dulu. As long as profit, ya masih profit, di sini cenderung ya udah terserah mau berapapun gitu. Mau CTR-nya 0, mau CPR-nya sekian, selama profit nggak masalah. Cuma tetap kan kalau saya setiap hari atau berkala produksi campaign terus. Ya kalau kita nemuin campaign banyak yang CPR-nya tinggi, ya harus kita tetap testing terus dong, gitu ya. Tapi kalau masih profit, campaign yang sedang ada nggak usah dimatiin, cuma kita bikin campaign baru dengan perbaikan. Kan tadi udah ada nih, mana sih yang perlu diperbaiki. Nah gitu. Itu mas mindsetnya ya. Jadi selama dashboardnya ini masih profit, CPR itu nomor sekian. CPR itu buat bantuan untuk ngecek aset-aset mana yang kurang perform. Gitu. Jadi dashboard bisnis dulu. Nih. CPR di sana mahal, bisa jadi kayak tadi ini berarti yang, nah ini contohnya CPR mahal tapi masih profit karena CSF jago. Nah selama ini masih profit, ya nggak apa-apa lanjutin aja iklannya. Gitu. Walaupun CPR-nya tinggi di dashboard Facebook Ads ya. Lead-nya dikit kan tuh, cuma dapat 4 lead-nya. Tapi kalau dikit berkualitas, gampang closing, ya nggak apa-apa juga gitu. Makanya di sini dulu, baru cek sini. Nah, kalau ngerasa di sini CPR-nya masih tinggi, ya tetap kita bikin campaign baru dengan perbaikan dari campaign yang lama. Apa ya bisa saya testing lagi ya? Nah ini tadi, testing ini, testing ini, testing ini. Gitu. Nanti ngomongin split test, tonton aja di sebelumnya. Cara split testnya. Ada lagi? Mungkin ada yang menanyakan lagi, mumpung masih ada waktu 10 menit ya, sampai jam 9 bisa di chat atau open mic, silakan. Ya, monggo. Ada yang menanyakan lagi. Monggo. Nah, kemudian kalau untuk materi ya teman-teman, materi dari sesi 1 hingga 4 nanti akan di-share di hari Senin ya, melalui email dan akan ada pemberitahuan melalui WA gitu. Nah, itu. Pengaruh apa maksudnya? Ada pengaruh. Masih bisa atau pakai pesan dotlink? Malah setahu saya udah nggak bisa. Dan kenapa harus pakai pesan dotlink? Kan kalau pakai LP tinggal setting event, nggak usah pakai pesan dotlink. Pesan dotlink itu kan link WA yang ada pixelnya. Gitu. Nah, sedangkan kita di LP udah ada pixel.
dan ada event. Jadi kenapa harus pakai pesan doktrin? Kayak gitu. Bagaimana memulai ads, nanti ditonton aja rekaman sesi sebelumnya. Cara atur kolom gimana? Oh ya, kita bisa mengcustom ya ini. Nah, nanti teman-teman bisa ikutin apa template ini ya di lewat rekaman atau ini di foto ya nggak apa-apa. Ini kan kita bisa ngatur ya, bisa ngerubah posisi, bisa ngehapus, nambahin, misalnya ini hapus, tuh, nambahin. Nah, silakan nih teman-teman bisa ikutin template saya seperti ini. Nih, delivery budget amount spend. Ada yang memang saya jejer-jejerin untuk karena misalnya nih rate sama impresi sama frekuensi ini kan 3 metrik yang berkaitan. Terus link, klik, landing page view, open rate juga sangat berkaitan. Nah, jadi emang didekatkan. Nah, ini ya nanti silahkan difoto atau nanti pas lihat rekaman untuk cara ngaturnya gimana. Di sini cari nih, misalnya nyari apa ya, klik misalnya. Nah, ini dicentang, nanti kan muncul di sini. Diatur ditaruh mana. Itu. Terus yang tadi yang bagian open rate sama konversi itu nggak ada di sini. Nggak ada. Ini adanya adalah pakai custom metric. Nah, open rate. Kita kasih nama open rate web. Formatnya persentase. Ini rumusnya. Open rate kan berarti jumlah landing page view dibagi jumlah link klik. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi Facebook menyediakan fitur custom metrik yang tidak ada di Facebook. Kita bisa bikin sesuai selera kita. Ini rumusnya tambah kurang kali bagi tanda kurung. Misalnya mau dikurangin apa, ditambah apa, terserah. Gitu. Ini open rate. Landing page view berbanding link klik. Misalnya link kliknya 100, landing page view-nya 70. Maka 70 per 100 gitu. Nah, persen berarti 70%. Nih open rate. Satu lagi konversi. Perbandingan add to cart berbanding landing page view. Misalnya ada 10 landing page view, yang add to cart 1, berarti kan 10%. Nah, ini namanya custom metric. Nanti bisa dipasang dan ditaruh seperti ini. Tuh. Disusun ya. Dan kita save. Dikasih nama. Nanti tinggal dipakai di sini. Misalnya nah ini dipakai metrik template-nya kita. Apa aja yang penting untuk dibaca? Yaitu tadi RRC, CPR, udah itu aja. Ini sama open rate konversi. Ya tadi itu yang saya jelasin ini. Nih, yang dibaca. Ada fitur saran ads di sistemnya.
Maksudnya gimana sih? Fitur saran ads. Belum nangkap saya pertanyaannya. Ada fitur saran ads di sistemnya. Sistemnya mana? Saran ads yang seperti apa? Belum tahu saya. Nanti ya. Landing page jelek dengan web lemot. Ya ini tadi open rate sama konversi. Open rate kan berarti kecepatan dibukanya, konversi ini ininya apa? Uh, ya konversinya mengkonversi pengunjung jadi klik tombol order nanti minimal 10% ini. Kalau open rate minimal 70%. Ya, yang barusan saya jelasin di sini. Indikatornya ini. Ini kan 14% berarti bagus. Ini 96 ini kurang 1% apalagi. Tapi kan ada tergantung juga sama audiensnya. Mungkin di audiens ini memang jelek. Nah, makanya ngetes LP itu jangan cuma satu audiens. Coba di beberapa audiens. Ambil rata-ratanya gitu. Open rate juga gitu. Kalau ratanya masih bagus. 70%. Berarti ya standar. Nggak lemot. Nah, klik WA di LP itu cut. Ini kan klik LP, klik WA di LP itu cut. Nah, kalau form tuh ada simple form, ada full form. Ya beda. Simple form bisa pakai auto cut juga. Kalau full form ya bisa initial checkout atau purchase. Gitu. Kan beda journey-nya, beda customer journey-nya. Tapi kalau saya ke WA pakainya auto cut bukan lead. Gitu. Udah, ada lagi. Bagus atau enggak, ya saya nggak tahu KPI-nya yang sudah disusun. Mana tadi? Nah ini bagus apa enggak kan dari sini. Kalau kalau CTR kan tadi umum ya 3% itu udah bagus. Nah kalau jangkauan itu ya nggak tahu juga. Budgetnya berapa ini nggak tahu kan CPM-nya berapa. Terus biaya per hasil CPR 14.000 ya kalau ini jelek kalau pakai standar ini kan 10.000 targetnya. Nah tapi kan saya nggak tahu produknya apa, harganya berapa, ininya berapa ini. Ya nggak bisa generalisir gitu. Karena beda harga, beda margin, beda target, biaya marketing, beda KPI-nya. Tapi sebelum di sini, sebelum ngomongin dashboard Facebook Ads tadi saya bilang pertanyaan saya adalah profit apa enggak dulu biasanya. Kalau profit itu bagus, nah gitu aja. Kan tadi saya bilang ya, sebelum cek dashboard, cek di sini. Kalau di sini masih profit, mau berapapun CTR di dashboard, itu udah bagus tuh kampanyenya. Gitu. Ya.
Ya, dan sama tergantung ini ya, CPR-nya berapa itu kan tergantung sini. Ya, mempengaruhi CPR, target CPR kan ada ini sama ini nanti target closing rate-nya juga gitu. Tapi kalau CTR 3 tuh udah bagus, CTR ketiga. Dicari aja di Ads Library. Sama di Google Ads. Apa misalnya produknya apa, Mas? Misalnya ini saya jualan herbal, obat herbal untuk mah. Ya, ketika di sini obat mah. Ini kan iklan. Ya, dibukain aja. Nah, kalau ad library apa produknya misalnya gamis coba. Aplikasi untuk saran ads itu maksudnya gimana ya? Saya belum dapat dari tadi itu. Saran ads ini gamis misalnya. Kalau kemarin di hari pertemuan pertama kan ini termasuk riset produk ya. Kita bisa ngefilter iklan yang sudah tayang misalnya sejak sekarang kan Oktober, sejak Agustus misalnya. Nah, iklan yang sudah tayang sebelum Agustus. Nih, start running tanggal 1 Agustus. Kan secara logika sederhananya kalau iklan itu sudah tayang lebih dari sebulan kan Agustus September 2 bulan malah ya Agustus September kan logika sederhananya pasti iklan ini bagus gitu, menguntungkan bagi advertiser. Ya kalau nggak untung ngapain berbulan-bulan dipertahankan. Nah berarti kemungkinan juga LP-nya bagus gitu. Nah kan bagus atau jelek subjektif ya. Menurut kita oke, tapi belum tentu menurut market. Menurut market oke, belum tentu menurut kita oke. Kayak gitu. Untuk cari interest, nah kalau interest, kalau saya cenderungnya pakai manual dan sudah saya bahas di pertemuan kedua atau ketiga. Ada saran aplikasi yang sesuai untuk ads. Saran aplikasi yang sesuai untuk ads. Nggak tahu saya, nggak tahu. Kalau live di Facebook apa bisa langsung diiklankan? Setahu saya belum bisa. Saya pakai iklan konversi. Aplikasi yang menghitung manage ads. Oh, setahu saya nggak ada sih yang kayak gitu. Adanya itu lebih ke tadi bantu nyari interest, terus bantu nyetingnya biar bisa massal gitu. Bantu apa rules rules tuh bisa nyeting ya tadi KPI
KPI, jadi kalau iklannya udah ngelebihin itu mati sendiri kayak gitu. Ya kalau di sini sudah ada rules nih, rules. Tapi ini udah advance sih. Kan kita bisa bikin aturan, rule kan aturan ya. Ya kayak tadi nih, misalnya kalau pakai RRC ini kan bisa diterjemahkan jadi rules. If reach plantation and result ini, then nah ini condition. Contoh ya, reach is greater than 1000 ya, sama result is smaller than 1. Nah ini kayak gini. Terus CTR is smaller than 1. Nah, maka diapain? Matiin, atau tadi kan nih actionnya turn off campaign misalnya. Nah, seperti ini. Tapi kalau campaignnya masih sedikit mah mending manualan aja. Ini kecuali kayak gini, kalau udah campaignnya udah mungkin puluhan atau ratusan. Nah, karena ngecek satu-satu lama, ini terus otomatis mati sendiri. Gitu.